wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyelesaikan bagian ketiga dari materi kita tentang peranan secara organisasional Uni Afrika di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Afrika. Yang mana kita akan mulai dari bagaimana sebelum Uni Afrika ini membentuk satu organ ataupun unit yang memang khusus dipersiapkan dalam upaya untuk menyelesaikan berbagai macam konflik di kawasan tersebut. Maka Uni Afrika sebelumnya yang dulu sebelum bernama Organisasi Negara-Negara Afrika, maka etape pertama dari upaya untuk menemukan way out ataupun solusi ataupun paket kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan beragam konflik di benua tersebut itu diawali dari adanya pembentukan satu mekanisme ya yang dalam hal ini negara-negara anggota OAU pada saat itu berupaya untuk secara bersama-sama mengupayakan resolusi konflik di kawasan tersebut, yang dalam hal ini juga menggunakan mekanisme organisasi atau kelompok negara-negara organisasi yang ada di wilayah sub kawasan ya. Misalnya ada yang namanya SADC ya, South African Development Cooperation, ada yang disebut sebagai ECOWAS atau Economic of West Africa States, kemudian ada juga ECAS ya. ECAS itu untuk yang Sentral Afrika, kemudian juga ada Union of Maghreb dan sebagainya. Jadi benua yang begitu besar ini memang memiliki organisasi subkawasan yang tersebar di setiap pojok ataupun setiap ujung dari benua tersebut, dan ini akan dimanfaatkan dan ini telah dimanfaatkan oleh OAU ketika itu sebelum menjadi Uni Afrika untuk menjadi bagian-bagian institusional ataupun organisasional dari langkah untuk mengupayakan resolusi konflik yang ada di kawasan tersebut ya. Jadi itu yang pertama kali digunakan, yang meskipun katakanlah langkah tersebut memang masih dirasa tidak efektif dan tidak efisien ya dalam menghentikan konflik, dalam mengupayakan satu bentuk resolusi ya, tapi ini merupakan satu langkah maju ya bagi sebuah kawasan yang memiliki anggota yang sangat besar ya, sekitar 54 bahkan 55 negara ya, plus Sudan Selatan ya. Ini merupakan satu langkah yang dipandang positif dan bahkan ini menjadi satu langkah yang yang advance ya, karena pada awalnya memang bahkan organisasi kerjasama regional yang dianggap lebih mapan lah, katakanlah seperti ASEAN, kemudian juga SAARC lah katakanlah yang ada di Asia Selatan, kemudian juga kerjasama kawasan yang di kawasan Amerika Latin juga, meskipun katakanlah semangat untuk menyelesaikan satu bentuk krisis ataupun resolusi tetap ada, tapi tidak semaju yang terjadi di Afrika, di mana organisasi-organisasi negara Afrika atau OAU yang kemudian menjadi Uni Afrika telah menempuh sebuah langkah formal untuk bagaimana mereka membentuk wadah ataupun organ resmi yang akan menjalankan fungsi terkait dengan manajemen dan resolusi konflik ya. Jadi mulai peace making, kemudian peacekeeping dan peace building. Jadi ini menjadi satu capaian ya bagi organisasi kawasan Afrika ya, dan tentu saja ini bukan tanpa dukungan dari pihak eksternal ya, khususnya Uni Eropa yang memang memiliki memiliki jejak rekam yang
sangat penting di dalam bagaimana negara-negara Afrika ini akhirnya merumuskan satu bentuk organ resmi, satu struktur organisasi resmi yang akhirnya digunakan untuk mengupayakan untuk menyelesaikan konflik ya. Nah, yang pertama kalau kita bicara struktur organisasi di dalam tubuh Uni Afrika terkait dengan upaya menyelesaikan konflik ya, yaitu pertama adalah apa yang disebut sebagai Assembly of Head Governments and Head of State. Jadi ada satu majelis yang memang difungsikan seperti General Assembly ya kalau kita bicara PBB ya. Jadi ini adalah tempat dari berkumpulnya para kepala negara dan kepala pemerintahan di negara-negara anggota Uni Afrika, yang mana mereka seringkali biasanya setahun 2 kali, bulan Januari dan Juni kalau nggak salah, kalau tidak ada satu situasi yang katakanlah emergency ya, situasi normal, mereka biasanya bertemu setahun bersidang itu 2 kali ya. Jadi di sini para kepala negara dan para kepala pemerintahan ini juga berkumpul untuk membicarakan, mendiskusikan hal-hal terkait dengan dinamika permasalahan di Afrika, termasuk masalah-masalah terkait dengan konflik dan peperangan ya. Bagaimana mereka mencoba untuk mengangkat situasi yang konfliktual, mengangkat situasi yang krisis ya, mengangkat krisis, dan mereka membicarakannya, mendiskusikannya dalam rangka untuk mencari satu jalan keluar, satu resolusi, sehingga akhirnya tujuan dari Uni Afrika, esensi dan tujuan dari Uni Afrika untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan itu tercapai. Oke, itu yang pertama. Jadi kita bicara assembly dulu. Terus kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang apa yang disebut sebagai African Union Commission. Jadi African Union Commission ini adalah merupakan birokrasinya ya. Jadi birokrasi dari organisasi Uni Afrika ini diselenggarakan oleh atau dijalankan oleh yang namanya Komisi Uni Afrika, yang mana di dalamnya itu terdapat tidak kurang sekitar 8 departemen ya, working departments, yang akan mengerjakan atau menyelenggarakan atau melaksanakan fungsi-fungsi berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di dalam African Charter ya, di dalam undang-undang mereka, di dalam charter atau di dalam konstitusi mereka ya, dalam kesepakatan yang mereka ambil secara bersama-sama. Jadi 8 departemen ini termasuk ada satu departemen yang juga secara khusus menangani masalah political affairs ya, urusan-urusan politik, yang mana tentu saja di dalamnya juga termasuk masalah-masalah terkait dengan perdamaian dan konflik ya, termasuk juga di situ ada terkait dengan human rights, kemudian juga dengan demokrasi, kemudian juga terkait dengan transparansi dan corruption eradication ya, pemberantasan korupsi dan sebagainya. Ini ada di dalam political affairs department. Dan kemudian juga ada satu unit yang memang khusus menangani masalah peace and security ya, yang dalam hal ini dia memiliki satu ruang secara khusus di dalam African Union Commission ya, atau Komisi Uni Afrika. Jadi unit ini memang secara linear nanti akan berkoordinasi dengan struktur yang memang dibentuk secara khusus untuk menangani masalah-masalah terkait dengan upaya untuk penyelesaian konflik, yaitu adalah Peace and Security Commission. Jadi ada komisi perdamaian dan keamanan di dalam wadah Uni Afrika ya, yang memang dia seperti seperti memiliki satu job desk yang memang di dalamnya difungsikan untuk bagaimana membahas, mendiskusikan, serta ada satu juga perdebatan di dalamnya terkait dengan bagaimana format ataupun formula yang pada akhirnya nanti disepakati dalam rangka untuk menyelesaikan satu krisis atau satu persoalan ya di Afrika. Dan memang ini adalah motor ataupun otak dan jantung dari yang namanya mekanisme resolusi konflik yang ada di dalam tubuh Uni Afrika ya. Di Peace and Security
Commission. Jadi komisi yang menangani khusus tentang perdamaian dan keamanan ya. Kemudian akhirnya peace and security ini juga di dalam wadah yang lain juga seringkali disebut sebagai peace and conflict job desk ya. Jadi ada satu unit yang memang menangani masalah perdamaian dan konflik secara eksklusif, secara tersendiri ya, sehingga nanti di bawahnya kita akan membahas terkait apa yang disebut sebagai Continental Early Warning ya. Jadi Continental Early Warning System yang juga ini menjadi bagian dari Peace and Conflict Unit ya, Peace and Security Commission. Kemudian juga ada yang disebut sebagai African Standby Force ya. Ini adalah merupakan African Peace Keeping Force ya, yang memang dibentuk sebagai unit yang akan semacam seperti Rapid Force Unit ya, seperti unit pasukan reaksi cepat yang akan diterjunkan di saat krisis ataupun di saat di mana terjadi ancaman terhadap yang namanya perdamaian. Ini disebut sebagai African Standby Force. Kemudian ada juga yang disebut yang terakhir sebagai the Panel of the Wise ya. Panel of the Wise ini adalah kumpulan biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang yang dipandang eminent persons ya, dipandang sebagai orang-orang yang mumpuni, yang penting. Orang-orang penting, orang-orang mumpuni yang dianggap memiliki kemampuan, memiliki attitude sekaligus aptitude sekaligus skill dan pengalaman dalam rangka untuk menciptakan satu format, menciptakan format-format kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya untuk menyelesaikan konflik. Jadi jangan lupa 3 itu ya. Ada yang pertama ada yang namanya Continental Early Warning, yang kedua ada yang namanya African Standby Force, dan yang ketiga ada yang namanya Panel of the Wise. Jadi ini merupakan inti ya di bawah yang namanya Peace and Conflict Commission tadi, atau Peace and Security Commission tadi, yang secara keseluruhan di bawah yang namanya African Union Commission. Jadi kalau kita bicara organ ke bawahnya, yang pertama adalah Continental Early Warning System yang memang dibentuk dalam rangka untuk melakukan satu kajian, melakukan satu deteksi, monitoring sekaligus observasi terhadap adanya potensi ataupun simptom ataupun gejala terkait dengan konflik bersenjata ataupun konflik terbuka ataupun situasi yang sifatnya konfliktual yang menjurus ke arah kepada konflik terbuka atau peperangan ya. Jadi mereka memang ditugaskan untuk melakukan satu studi, melakukan satu deteksi sekaligus analisa terhadap kemungkinan adanya kemungkinan nanti dilakukan yang namanya langkah pencegahan, langkah preventif atau konflik prevention yang nanti akan dilakukan oleh mereka yang duduk di dalam Panel of the Wise dengan bantuan dari African Union Commission dan unit yang ada di dalam Peace and Security Commission atau Peace and Security Unit. Jadi apa yang ada di dalam Continental Early Warning System ini sesungguhnya memang merupakan satu bagian yang memang sangat diperlukan ya untuk bagaimana membangun satu kebijakan terkait dengan tidak hanya penyelesaian konflik tapi juga pencegahan konflik dan juga upaya untuk mempersempit ruang gerak yang namanya eskalasi dari konflik yang terjadi di Afrika. Jadi itu yang disebut sebagai Continental Early Warning System. Kemudian yang kelima ada yang disebut sebagai African Standby Force ya, yang mana ini merupakan satu unit yang memang pada awalnya ya sejak pertama kali diwacanakan dan direncanakan pada sekitar tahun 1997 sampai 2003-2004 terjadi sebuah perdebatan ya secara internal di antara negara-negara Afrika tentang mekanisme seperti apa, model seperti apa, struktur seperti apa, komando seperti apa yang akan disepakati oleh negara-negara Uni Afrika dalam rangka untuk membentuk satu unit militer yang ada di dalam African Peacekeeping Force ya. Jadi tentu saja ini terlepas dari apapun menjadi sebuah langkah yang
ternyata sampai hari ini juga belum dimiliki oleh ASEAN ya. Artinya sudah dimiliki, tapi ternyata Afrika jauh lebih maju dari ASEAN, dan di Amerika Latin juga demikian, yang lebih banyak mengandalkan dari keterlibatan dari negara-negara Amerika Utara, khususnya Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, inisiatif ini menjadi satu catatan positif tentu saja ya, karena akhirnya memang perdebatan yang terkait seperti yang sudah saya sampaikan tadi, akhirnya memang sampai pada satu kesepakatan di mana model yang akhirnya ditempuh atau dipilih adalah adanya 15 anggota di situ ya, 15 anggota yang mungkin modelnya seperti Dewan Keamanan PBB ya, dengan 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Nah, di Afrika juga demikian ya. Dulu kalau nggak salah yang saya ingat itu ada 3 opsi ya. Yang pertama 15 anggota, yang 5 anggota tetap, yang 10 anggota tidak tetap, yang dipilih tiap 2 tahun. Kemudian yang kedua kalau nggak salah 15 anggota, kemudian yang 5 anggota tetap, kemudian yang 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara bergantian dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, yang opsi terakhir adalah 15 anggota, yang 5 dipilih dalam rotasi 3 tahunan, sementara yang 10 dipilih dalam rotasi 2 tahunan. Jadi akhirnya pilihan atau opsi ketiga ini yang akhirnya dipilih, disepakati oleh negara-negara Afrika, dan tentu saja terbentuknya lembaga-lembaga atau institusi atau unit-unit yang ada di dalam African Union Commission, Peace and Conflict Commission, Peace and Security Commission di Uni Afrika ini memang tidak lepas dari pengaruh dari 5 negara besar yang memang memiliki banyak kontribusi dan andil saham di dalam membuat konsep tentang organisasi-organisasi kerja atau working units di dalam tubuh Uni Afrika, yaitu misalnya adalah Nigeria, kemudian juga Mesir, kemudian juga Aljazair, kemudian juga Libya, dan kalau nggak salah, yang terakhir Afrika Selatan. Jadi memang ini adalah negara-negara memang seringkali mereka memberikan satu usulan, proposal, aspirasi, dan memang yang paling rajin ya di dalam bagaimana mereka mengkondisikan ataupun mengendalikan yang namanya jalannya Uni Afrika, termasuk negara-negara ini juga memiliki satu kontribusi secara finansial kurang lebih sekitar masing-masing itu sekitar kurang, kalau nggak salah saya pernah baca itu sekitar 15% ya, jadi cukup besar ya. Jadi sumbangan dari Nigeria yang memang negara yang dikenal kaya minyak, kemudian juga Mesir yang memang negara termasuk paling berpengaruh di Afrika, kemudian Libya yang pada saat itu masih ada Muammar Gaddafi juga menjadi bagian penting dari perjalanan Uni Afrika dari mulai sejak awal ya, ketika Muammar Gaddafi adalah menjadi inisiator dari perubahan dari OAU ke Uni Afrika. Dan tentu saja Aljazair yang juga negara yang kaya minyak dan juga termasuk negara yang dianggap memiliki political standing yang dihormati ya di Afrika, karena terkait dengan bagaimana perjuangan kemerdekaan mereka pada tahun 1954 sampai 1962 yang akhirnya menginspirasi pergerakan postkolonial ya, dalam rangka bagaimana Afrika mengembalikan jati diri mereka, identitas mereka, dalam rangka untuk membuat satu dikotomi pemisahan dengan kekuatan-kekuatan kolonial yang ada di Eropa ya. Jadi Aljazair termasuk sosok negara yang sangat dihormati juga di Afrika, plus Afrika Selatan tentu saja yang memang secara organisasi, secara birokrasi memang sudah mapan, karena negara ini adalah negara yang dulu pernah dikendalikan oleh kelompok kulit putih ya, pada saat masih mereka menjalankan politik apartheid ya, sebelum akhirnya politik ini, kebijakan ini akhirnya dihapuskan karena terpilihnya seorang Nelson Mandela ya, orang kulit hitam pertama yang memimpin Afrika Selatan sekaligus menjadi salah satu negarawan Afrika yang paling penting di dalam peradaban dan sejarah Afrika, sejarah politik dan pemerintahan Afrika. Lupa tadi saya sampaikan, Aljazair juga memiliki satu andil yang penting karena memang salah satu
negarawan Aljazair, yaitu Ahmad Ben Bella ya. Ahmad Ben Bella adalah presiden pertama Aljazair merdeka tahun 1962. Dia dipilih menjadi salah satu bagian dari panel of the wise yang 5 orang itu. Jadi dia adalah panel of the wise pertama yang ada pada sekitar tahun 2007 ya, pertama kali dibentuk itu panel of the wise. Nanti kita bicara panel of the wise. Oke, jadi inilah yang melatar belakang African Standby Force ya. Tapi meskipun demikian bukan tanpa masalah ya ketika kesepakatan ini dicapai, karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara operasi militer bersama, otomatis dibutuhkan satu kemapanan ataupun satu kesatuan terkait dengan komando, misalnya terkait dengan struktur, terkait dengan fungsi, terkait dengan sistem, terkait dengan pelatihan, terkait dengan organisasi. Nah, ini juga akhirnya menjadi satu kendala ya dalam perjalanannya, karena tidak mudah mengambil satu langkah uniformisasi ya dalam rangka untuk menyatukan suara ataupun langkah ataupun kebijakan terkait dengan military deployment ya dari 50 lebih negara ini ya, terutama negara-negara kecil ya, ketika manakala terjadi krisis di satu subkawasan di Afrika yang memiliki 5 kawasan ya, selatan, timur, barat, utara, dan tengah. Jadi inilah yang akhirnya seringkali juga menjadi bagian dari kendala ataupun kesulitan bagi operasionalisasi African Peacekeeping Force atau yang disebut sebagai African Standby Force ya. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah terkait masalah klise ya, masalah klasik, yaitu dana ya, dana operasi yang memang seringkali akhirnya mengalami satu kendala ya, satu hambatan ya, meskipun katakanlah harus diakui bahwa negara-negara besar ya, termasuk Jepang, kemudian Uni Eropa ya, khususnya Denmark misalnya, atau Jerman, atau Inggris, atau Prancis, negara-negara Skandinavia, juga Swedia dan sebagainya, seringkali juga mereka memiliki satu concern dan atensi ya untuk bagaimana membantu proses resolusi konflik di Afrika, termasuk bagaimana mereka membantu Uni Afrika khususnya terkait dengan terkait dengan penyelesaian konflik, bagaimana mereka membantu Uni Afrika baik itu secara asistensi maupun secara finansial untuk menyelesaikan program-programnya terkait dengan stabilitas dan perdamaian ya. Jadi terkait dengan bagaimana mereka menghentikan satu konflik ataupun peperangan dan sebagainya. Jadi dan juga Amerika Serikat juga seringkali juga memberikan bantuan, juga Kanada. Tapi ini adalah satu hal yang mungkin seringkali memicu masalah tersendiri, karena tidak selamanya yang namanya aliran dana ataupun bantuan ini bisa menjadi bagian dari sumber keuangan yang diandalkan atau menjadi sumber dari fundraisingnya ya. Jadi untuk bagaimana mereka mendapatkan dana untuk melakukan satu bentuk operasi terkait dengan penghentian konflik ya, ataupun penegakan perdamaian ya. Jadi ini juga seringkali menjadi pertanyaan, dan juga kemampuan ataupun profesionalitas ataupun skill dari tentara ataupun institusi-institusi militer yang ada di Afrika juga seringkali juga menjadi hambatan ya, karena ini terkait dengan terkait dengan kapasitas internal ataupun kondisi internal dari masing-masing negara, yang juga salah satunya terkait dengan organisasi atau institusi militer ya katakanlah ini dan ini akhirnya menjadi satu menjadi satu kendala manakala terjadi satu perbedaan kemampuan ya, perbedaan satu situasi antara satu negara Afrika dengan negara Afrika yang lain. Katakanlah misalnya pada saat krisis di Sierra Leone, katakanlah ada tentara dari Ghana, kemudian ada juga tentara dari Burkina Faso, kemudian ada tentara dari Kamerun, ada tentara dari Nigeria, yang mana negara-negara ini tentu saja memiliki satu bentuk karakteristik ataupun sistem militer, institusi militer, kemampuan militer, kapasitas militer yang satu sama lain memiliki satu perbedaan, dan ini juga akhirnya menjadi kendala ya. Dan ini juga akhirnya mempengaruhi juga kepada komitmen terkait dengan yang namanya attitude ataupun personal karakter dari sejumlah anggota dari peacekeeping mission yang pernah berapa kali
mereka terlibat di dalam tindakan kriminal ya, termasuk pelecehan seksual, kemudian mereka melakukan satu pelanggaran HAM, melakukan apa namanya kekerasan secara sepihak, melakukan kekerasan politik, melakukan kekerasan melakukan penyerangan secara sepihak kepada target-target yang mereka anggap sebagai lawan, yang akhirnya berujung kepada yang namanya crime against humanity atau disrespecting human rights ya. Jadi inilah yang akhirnya seringkali juga memicu persoalan terkait bagaimana penugasan dari unit-unit pasukan pemelihara perdamaian yang ada di Afrika. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu Panel of the Wise ya. Panel of the Wise ini kalau nggak salah dia bekerja selama kurang lebih sekitar 5 tahun atau 6 tahun bahkan, dan bisa dipilih kembali ya. Jadi yang pertama sudah saya katakan tadi, yang pertama terpilih adalah mantan presiden pertama Aljazair, yaitu Ahmad Ben Bella. Di sini juga pernah ada beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan yang memang dianggap atau dipandang memiliki satu karisma, memiliki satu pengalaman yang mendapatkan respek dan penghormatan dari banyak kalangan di Afrika. Misalnya seperti mantan presiden Zambia itu Kenneth Kaunda misalnya, atau mantan presiden perempuan pertama di Afrika itu presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Jadi orang-orang ini memang dianggap memiliki satu kemampuan, kapasitas, memiliki satu pengalaman, kapabilitas, skill ya dalam rangka untuk bagaimana mereka memberikan satu masukan ya, memberikan satu masukan, saran, input terkait dengan proses resolusi konflik atau upaya untuk pencegahan dan penghentian konflik ya. Jadi orang-orang ini memang dibutuhkan di dalam kerangka misalnya proses mediasi atau proses negosiasi atau bagaimana peacemaking, bagaimana how to make peace ya. Mereka dianggap memiliki satu pengalaman untuk itu. Kemudian mereka juga diperlukan saran-sarannya, pemikiran-pemikirannya, nasihat-nasihatnya terkait bagaimana yang namanya teknis dari yang namanya peacekeeping maupun peace building, bagaimana yang namanya conflict mitigation, juga bagaimana menciptakan satu kesepakatan, juga menyiapkan bagaimana negosiasi, proses negosiasi, mediasi dan sebagainya. Jadi keberadaan Panel of the Wise ini menjadi bagian terakhir namun sangat menentukan di dalam perjalanan bagaimana Uni Afrika berhasil atau tidak berhasilnya Uni Afrika merumuskan satu bentuk kebijakan dalam rangka untuk menyelesaikan satu krisis atau konflik ya. Jadi terakhir ini kalau nggak salah namanya tidak terlampau familiar ya, Hifikepunye Pohamba ya. Hifikepunye Pohamba adalah presiden Namibia kalau nggak salah ya, presiden Namibia, negara yang baru lahir sekitar tahun 1980-an ya. Dan Hifikepunye Pohamba dianggap sebagai salah satu kepala negara, kepala pemerintahan yang memang termasuk junior ya dibandingkan Ahmad Ben Bella, dibandingkan Kenneth Kaunda, yang dianggap memiliki cukup skill dan kemampuan untuk bagaimana dia juga menjadi bagian dari kelompok para eminent persons ya di Afrika untuk bagaimana memberikan nasihat, memberikan masukan, input, suggest kepada African Union Commission ya sebagai wadah yang paling tinggi, dan tentu saja assembly-nya ya, African Union Assembly, memberikan satu nasihat, input, saran terkait bagaimana Uni Afrika memiliki satu langkah, memiliki satu format, model kebijakan untuk menyelesaikan beragam konflik yang terjadi di Afrika, mulai dari kawasan utara, kawasan tanduk Afrika di timur, kawasan selatan, dan kawasan barat ya, yang sampai saat ini memang masing-masing kawasan itu masih seringkali dilanda satu ketidakpastian dan instabilitas perdamaian dan keamanan. Jadi dan memang ada satu tantangan bagi upaya Uni Afrika untuk menyelesaikan perdamaian ke depannya ini. Kita sudah bicara masalah ketersediaan dan kesiapan secara finansial. Tentu saja itu menjadi bagian dari persoalan tidak hanya Afrika ya. Mungkin Afrika memang
cukup besar ya permasalahan terkait tersebut. Ini juga terkait dengan apa namanya organisasi kerjasama kawasan lain ya, katakanlah ya, namanya uang finansial selalu menjadi persoalan. Yang kedua yang adalah Afrika, Uni Afrika, negara-negara Afrika ini sangat tergantung dan selalu mengandalkan asistensi ya, kalau toh itu bukan masalah finansial tapi juga asistensi terkait teknik, terkait apa ya, terkait mekanisme bagaimana yang namanya peacekeeping mission, terkait bagaimana peacemaking, bagaimana peacekeeping dan bagaimana peace building. Mereka terlampau tergantung dengan model yang disiapkan oleh kelompok negara-negara maju ya, negara-negara Eropa, dan juga mereka juga seringkali lebih memiliki trust ya kepada pasukan pemelihara perdamaian yang datang dari negara-negara maju ya, khususnya dari negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, yang memang sudah dikenal memiliki satu spesialisasi terkait dengan peace keeping dan peace building ya, bagaimana mereka memiliki juga kemampuan secara profesional, secara skill, dan juga mereka didukung oleh satu landasan finansial yang juga kuat ya, mereka memiliki satu ekonomi yang kuat, dan mereka juga memiliki satu network atau jaringan politik dan sosial yang memang sudah apa ya, sudah mapan ya. Jadi mereka memiliki kontak, mereka memiliki satu apa partner diskusi ya dengan negara-negara maju yang memang memiliki kemapanan yang setara ya, seperti katakanlah Jepang, kemudian juga Kanada lah katakanlah, yang juga seringkali mengirimkan misi-misi perdamaian ke seluruh penjuru dunia ya. Jadi ini juga menjadi bagian dari kendala atau problematika yang dihadapi oleh Uni Afrika. Kemudian juga tidak cukup tersedianya yang namanya profesionalitas di kalangan institusi militer maupun kepolisian mereka. Jadi mereka masih mengandalkan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh negara-negara negara-negara Eropa ataupun diberikan oleh Amerika Serikat dan sebagainya. Dan ini akhirnya sangat mempengaruhi bagi kesiapan dan persiapan dari yang namanya pengerahan pasukan itu ke wilayah-wilayah krisis. Dan kita tahu bahwa African Standby Force itu secara resmi menyepakati ketersediaan kurang lebih sekitar 5 batalion ya. 5 batalion itu kurang lebih sekitar 4.500 ya kalau dalam ukuran Afrika, sampai 5.000 orang yang akan diterjunkan ke situasi krisis, tapi itu juga dipulangkan atau dikembalikan kepada skala besaran dari konflik tersebut atau besaran negara tempat konflik tersebut. Jadi itu yang selama ini disepakati, plus adanya ketersediaan kurang lebih sekitar 4 brigade yang ada di markas ataupun sekretariat Uni Afrika yang ada di Ethiopia, ada di Addis Ababa. Jadi ini adalah unit-unit yang memang sudah disepakati, disiapkan sewaktu-waktu memang dibutuhkan, terjadi satu krisis, terjadi satu kondisi yang sifatnya emergency, maka inilah persiapan dan kesiapan Afrika yang memang disepakati menjadi satu komando ya. Jadi tidak mudah memang, karena bagaimanapun juga selama ini yang kita ikuti, keterlibatan unit-unit penjaga perdamaian dari Afrika itu juga malah seringkali juga menjadi bagian dari masalah itu sendiri ya, kalau toh mereka tidak menjadi solusi ya. Katakanlah mereka juga tidak memiliki satu capaian yang cukup memuaskan atau yang bisa dikatakan positif ketika kita berbicara konflik yang terjadi di Somalia misalnya. Kemudian bagaimana konflik di Nigeria ya, konflik yang bernuansa etnis antara Ibo, Hausa, Fulani, Yoruba ya, dan kemudian juga konflik yang terjadi di Afrika Tengah misalnya, atau konflik yang terjadi di kebanyakan negara Afrika Barat seperti di Burkina Faso, kemudian di Pantai Gading, di Sierra Leone, di Liberia. Nah, ini juga merupakan satu pekerjaan rumah yang tidak mudah ya buat Uni Afrika, untuk bagaimana mereka bisa lebih siap, lebih memiliki satu readiness, memiliki satu preparedness ya, preparedness, readiness, untuk bagaimana mereka diterjunkan di sebuah titik krisis dengan tingkat kesiapan yang minimal mencapai 60-70% ya. Jadi ini merupakan satu bagian yang akhirnya harus diselesaikan oleh Uni Afrika. Tentu saja masyarakat internasional, dalam hal ini sesama organisasi kerjasama regional, juga mungkin tidak ada salahnya untuk mencoba untuk melakukan satu kolaborasi ya, ataupun kerjasama, ataupun mungkin juga ada satu yang namanya studi komparasi terkait bagaimana
unit-unit penjaga perdamaian, pemelihara perdamaian ini akhirnya beroperasi ya. Baik itu mungkin kenapa tidak misalnya ASEAN akan memiliki apa yang disebut sebagai ASEAN Peacekeeping Mission atau ASEAN Peacekeeping Force, dan kenapa tidak ASEAN mungkin belajar dari banyaknya kegagalan yang dialami oleh rekan Uni Afrika ya, dari Afrika. Kemudian juga SARC katakanlah di Asia Selatan yang sampai sekarang jauh panggang dari api ya, sebagai sebuah organisasi regional yang lebih banyak dikuasai oleh India dan akhirnya menjadi bagian dari pertarungan antara India dan Pakistan ya, seperti Tom and Jerry. Kemudian juga negara-negara Amerika Latin yang seringkali bicara OAS. Well, meskipun mereka juga sudah mulai melaksanakan sejak masa inisiatif Presiden Oscar Arias Sanchez ya, ketika itu dengan apa yang disebut sebagai Ekuspula ya, dalam rangka untuk bagaimana mereka menempuh perdamaian di negara-negara Amerika Tengah ya, seperti di Nicaragua, di El Salvador, di Honduras, dan di Guatemala. Jadi Ekuspula kedua ini yang juga pada akhirnya berimplikasi kepada bagaimana Amerika Latin akan lebih serius melakukan satu penataan kembali terhadap yang namanya keberadaan peacekeeping mission yang mereka miliki di bawah payung OAS ya, Organization of American States. Dan tentu saja kurang lebih sama dengan Uni Afrika. Amerika Latin mungkin juga harus lebih mulai secara perlahan melepaskan ketergantungan ataupun inisiatif-inisiatif mereka harus lebih muncul untuk lepas dari ketergantungan negara-negara yang memang memiliki satu persiapan dan kemapanan ya, Amerika Serikat dan Kanada khususnya. Jadi ini memang sadar ataupun tidak sadar ya, sangat diperlukan oleh semua kawasan ya, karena ini terkait bagaimana salah satu proses untuk menguji satu bentuk integrasi ya terkait dengan isu keamanan dan stabilitas ya. Jadi itu dulu. Jadi nanti kalau berbicara yang namanya mekanisme ataupun organisasi structural organization di dalam African Union Assembly, kemudian African Union Commission, kemudian Peace and Security, African Union Commission, kemudian Peace and Security Commission, kemudian Continental Early Warning System, yang kelima adalah African Standby Force, dan yang keenam adalah Panel of the Wise. Jadi 6 itu sudah saya sampaikan ya. Tolong nanti dielaborasi dan tolong nanti bisa dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Afrika ya, terutama yang memang berminat masalah Afrika ya, termasuk Nataya ya di sini ya, yang berminat masalah Afrika. Maka ini bisa dijadikan satu entry gate ya, pintu masuk untuk kita lebih tahu tentang Afrika yang selama ini masih seperti di balik tabir, ditutupi, diselimuti oleh yang namanya kabut ya, karena orang-orang kita tidak terlampau peduli, tidak terlampau memahami, tidak terlampau mau tahu terhadap isu-isu Afrika. Dan mulai dari sini, kenapa enggak kita mulai memiliki satu interest, memiliki satu motivasi untuk lebih berkenalan dan memahami Afrika secara lebih spesifik, lebih detail, dan lebih serius ya. Bagaimanapun juga, jangan lupa Indonesia pernah memiliki janji kepada Afrika sejak tahun 1955, dan ketika Indonesia menjadi bagian dari inisiator non-alignment movement, negara-negara non-blok yang salah satu partnership ya, kemitraan ya, salah satu pertemanan, friendship yang diinginkan Indonesia adalah pertemanan dengan Afrika. Oke, sekian dulu ya, sampai ketemu nanti di sesi selanjutnya. Saya akan berbicara tentang Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.